Oke. Sebelum pretest, kita baca basmalah dulu sambil buka sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai.
Oke. Udah semua ya? Oh, ada Albi ya? Oh iya betul, tadi ada Albi ya. Di awal tadi belum ada ya. Sisa Silvi ya, Silvi. Oke, nggak apa-apa Silvi, santai aja. Nah, garis dan sudut. Ada nggak? Saya share screen. Ada nggak? Ada ya? Ada, Kang. Ada, oke. Nyalain dulu tuh. Udah boleh nyalain lagi videonya. Udah boleh nyalain lagi suaranya. Boleh. Tidak peduli apa yang dia statistik, pasti selalu ada jalan. Apaan? Oke. Garis dan sudut. Nah, garis dan sudut. Nah, kalian pernah belajar garis dan sudut pertama kali sama siapa? Kang Ilman. Kang Ilman atau Kang Farhan? Kang Ilman. Kang Ilman. Kang Ilman, oke. Nah, garis dan sudut. Nah, sini garis tuh ada berpenyiku ya. Kalau berpenyiku itu sudutnya berapa? Kalau siku-siku itu sudutnya berapa? 90. 90 derajat ya. Berarti kalau kita dapat kayak gini, ini artinya alfa ditambah beta itu sama dengan 90 derajat gitu ya. Nah, kalau yang berpelurus, kalau garis lurus itu berapa? 180. 180 ya. Berarti ntar alfa tambah betanya 180 derajat. Kayak gitu. Ingat ya, kalau siku-siku 90 derajat, kalau lurus 180. Nah, yang biasa kita jarang dengar itu berpenyiku itu kata lainnya komplement. Sedangkan berpelurus itu kata lainnya suplemen. Suplemen. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, di sini ada garis di sini ada apa ya namanya? Di sini kan ada garis G, terus ada garis L sama ada garis M kayak gitu. Nah, sini ada A. Misalnya sini ada A1, sudut A1, sudut A2 gitu ya, sudut A3, sudut A4, terus sudut B1, sudut B2, sudut B3, sudut B4 kayak gitu. Nah, terus ada pasangan sudut-sudut yang sehadap, ada sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak. Oke, saya mau tanya, pasangan sudut yang sehadap itu yang mana? Sudut yang sehadap. 2. 2 sama 4. 4. 2A, 2B bukan? 2. Oh, A2, B2 gitu ya, sudut yang sehadap. Iya betul, kayak gitu. Sal, ngerti nggak Sal? Sudut yang sehadap. Jadi sudut yang sehadap itu yang menghadapnya sama. Misal A2. Kalau kayak gini menghadapnya ke sini, ya nggak sih? Nah, B2 juga menghadapnya ke sini. Jadi itu sudutnya sehadap. Kalau misalnya A1 sama siapa A1? B1. A1 sama B1 gitu ya. Dua-duanya sehadap, menghadap ke atas kiri, ini yang menghadap ke atas kiri kayak gitu. Jadi yang sehadap itu ya yang menghadap yang sama gitu. Nah, kalau sudut dalam berseberangan yang mana? Sudut dalam berseberangan. Kalau sudut 2, dalam 4. berseberangan. 2B. Iya, 2 sama 4, 1 sama 3. Ini artinya nyebrang gitu ya. Sudut dalam berseberangan. Kalau sudut luar berseberangan yang mana? Bener gak sih? Sudut dalam berseberangan itu yang mana sih? 2 sama 1 ya? B2 sama B1 ya? Iya gak sih? Saya lupa. Sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak. Kayak gitu. Ini agak banyak-banyak sih, tapi yang penting itu sebenarnya sudutnya. Yang penting itu sudutnya. Kalau misalnya 2, ini sama berapa nih? A2 ini samanya sama yang mana? A4. Sama 4, terus ada lagi nggak? B2.
B2 juga sama gitu ya, sama B4 kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu kalian tahu lah ya. Nah, lanjut. Garis dan sudut pada segitiga. Ya, ini ada 2 segitiga ya. Ada 2 segitiga, tapi sini dalam jajar genjang kalau kayak gitu. Kalau garis dan sudut pada oh ya enggak. Oke, lanjut dulu. Garis dan sudut, oke, garis dan sudut pada segitiga. Macam-macam segitiga itu yang diketahui sudutnya. Sebenarnya segitiga ada banyak ya, ada sudut lancip, ada sudut tumpul. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, bentar. Kok nggak mau sih? Oke. Nah, kalau kayak gini, bentar, udah di-record belum ini? Udah ya? Saya lupa. Udah, Kang. Udah, oke. Saya nggak bisa lihat. Nah, kalau kayak gini, sudut garis dan sudut, nah misalnya itu ada 4 ya. Segitiga yang kita ketahui sudutnya. Misal segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, yang kita ketahui apa aja? Sudutnya sama. Sudutnya sama berapa? 60. 60, pasti 60 ya enggak? Kenapa? Karena segitiga itu sudutnya kalau dijumlahin 3-3-nya 180. Kayak gitu, 180. Nah, karena ini sama, berarti 180 dibagi 3 gitu ya. Berarti 180 dibagi 3, berarti 60 derajat. Berarti kalau segitiga sama sisi itu udah pasti ininya 60 derajat, kayak gitu. 60 derajat sama 60 derajat, kayak gitu. Nah, kalau segitiga sama kaki, ada yang spesialnya nggak? 2 sudutnya sama. 2 sudutnya sama. Di mana? Di kaki yang sama. Kakinya itu ini gitu. Ditandain sama kayak gini. Kalau ada tanda kayak gini artinya garisnya sama. Kalau sama sisi, semuanya sama. Kalau sama kaki, kakinya aja yang sama. Cuma 2 yang sama. Nah, itu artinya sudutnya sama. Kalau misalnya di sini A, berarti di sini juga A gitu. Nah, di sininya bukan A, misal B. Kayak gitu. Jadi kalau segitiga sama kaki itu spesial itu di kakinya itu sudutnya sama kayak gitu. Nah, kalau segitiga siku-siku gimana? Kalau segitiga siku-siku dapat ya. Ini tuh pasti 90 derajat. Kalau segitiga sembarang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau segitiga sembarang nggak bisa. Kalau misalnya ini A, ininya B, ininya C. Tiga-tiganya beda. Kayak gitu ya. Tiga-tiganya beda. Nah, garis dan sudut masih pada segitiga. Nah, ada yang namanya garis bagi. Kita waktu matematik matdas itu masih ingat gak ada garis bagi, ada garis berat? Iya nggak? Nah, Ya. kalau garis bagi ini membagi sudut gitu. Kalau garis bagi ini membagi sudut. Nah, kalau garis berat ini membagi garis gitu. Ya, oke. Kalau garis bagi itu sudut, membagi sudut jadi 2. Kalau garis berat membagi sisi menjadi 2. Kayak gitu. Nah, kalau garis tinggi itu udah pasti 90 derajat. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya garis sumbu pada segitiga, ya udah. Berarti XY-nya itu 90 derajat, terus ini terbagi kayak gitu. Nah, ini jarang banget sih, Garis sumbu itu pasti intinya tegak lurus sama alasnya gitu. Garis sumbu itu tegak lurus sama alasnya dan pasti membagi nilai X-nya. Jadi kalau mau segitiganya dirapihin dulu gitu, biar kebayang. Segitiganya dirapihin kayak sumbu X, baru ada X-nya. Jadi dari situ kebayang gitu. Kalau sudutnya pasti 90 derajat sama membagi kedua sisinya. Kayak gitu. Ada yang dibingungin nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Ini istilah-istilah ya, jangan sampai lupa. Garis bagi sama garis berat tuh. Entah kenapa akhir ini keluar. Enggak sih, selama saya lihat kayak garis bagi dan garis berat tuh sering keluar. Jadi kalau garis bagi membagi sudut, kalau garis berat membagi sisinya, membagi panjangnya. Kayak gitu. Next ya. Next, Kang.
Nah, sekarang ke soal nomor 1. Widih. Bahasa Inggris. The following figure consists of two square and an equilateral triangle. Determine the value of x. Ada yang tahu artinya nggak? Dalam gambar terkandung dua Widih, mantap. Kalau dan segitiga sama sisi. hitung nilai X, X. hitunglah nilai X. Kalau nggak tahu artinya apa, lihat aja lah value of X. Oh, berarti yang ditanya nilai X-nya deh, yang ditanya nilai X-nya deh, kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau tahu itu lebih bagus kayak ini ya. Kuncinya di sini. Ada 2 persegi sama segitiga sama sisi. Ada 2 persegi dan segitiga sama sisi. Artinya kalau persegi itu apa? Ini sama. Iya nggak? Nah, kalau segitiga sama sisi, berarti ini juga sama. Nah, artinya ini juga sama. Oh, berarti semua sisinya sama. Nah, kuncinya artinya di sini berapa derajat segitiga? Kalau 60. segitiga sama sisi 60. 60 derajat. Nah, di sini berapa derajat? 90. 90 derajat. Di sini 90. 90 derajat. Udah. Ini bisa nggak dicari nilai X-nya? Bisa Bisa. ya. Jadi alasan pertama ada segitiga sama sisi itu artinya 60 derajat. Kalau persegi itu artinya 90 derajat. Nah, terus kita jumlahin deh X ditambah 90 ditambah 90 ditambah 60. Nah, itu sama dengan berapa? Kalau jumlah total seluruhnya 360. 360. Berarti di sini X ditambah 90 tambah 90 180. 180 tambah 60 240. 40 sama dengan 360. Berarti X-nya berapa tuh? 120. 120. 360 dikurangi 240. Nah, dapat. Jadi X-nya 120. Selesai. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau cerita? Apa gitu? Enggak. Aman ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Next. Nah, X yang diarsir yang warna biru. X yang diarsir, R yang X yang warna biru. Nah, dari sini yang kita dapat apa? Dekat lingkaran 316, Kak. Ini ya, misalnya sudut ini kita misalnya A deh. Misalnya A. Berarti kita dapat nilai A-nya, ya nggak? Iya, Kak. Caranya berarti A ditambah 316 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti A-nya berapa tuh? 60 dikurangi 16. 44. Ya enggak? Nah, ini segitiga apa nih? Sama kaki. Sama kaki. Artinya kalau ini X berarti X. ini juga X gitu ya. Ya udah, berarti A ditambah 2X sama dengan 180. Nah, A-nya itu 44. 44 ditambah 2X sama dengan 180. Ini ya, gak apa-apa. Berarti 2X-nya berapa? 80 dikurangi 44. 100. 80 kurangi 44 berapa? 36. 36. Dapat DX-nya. X-nya itu 68. 68. Oke. Dari sini apa lagi yang didapat? Dari sini apa lagi yang didapat? Sudut yang berpelurus dengan X, Kak. Sudut pelurus dengan X. Ya, ini panjang banget ya. Ini panjang banget. Oke, sudut yang berpelurus dengan X. Ini. Misalnya ini apa ya? Y deh, misalnya ini Y. Nah, artinya apa nih? Artinya 180. X tambah Y sama dengan 180.
Jadi 68 ditambah Y sama dengan 180, dapat deh Y-nya. 180 dikurangi 68. 12. 12 ya? Iya, dapat 12. Nah, udah itu gimana lagi? Dua sudutnya. Dua sudutnya sama, ya nggak? Misalnya ini apa ya? Z. Z. Boleh deh. Z kayak angka 2, jangan. B aja B. Ini B kayak angka 6. Tapi udah nanggung. Udahlah. Berarti jadi berapa nih? Berarti ini Y ditambah 2B sama dengan 180. Nah, Y-nya itu 112 ditambah 2B sama dengan 180. Dapat deh 2B-nya. 2B-nya berapa tuh? 100 sama 100 habis. Jadi 80 dikurangi 12. 80 kurangi 12? 68. 68. Berarti B-nya berapa? 42. 34. 34. 34. Udah dapat. Astagfirullah, ini X. Ganti. Jangan X. Apa nih? C aja deh. Kita ganti X sama C. C. Nah, ya udah. Ini kita dapat sekarang X-nya. Berarti ada X ditambah B ditambah C sama dengan 360. Berarti ini jadinya X ditambah B-nya berapa? 34 ditambah C-nya berapa? 68 sama dengan 360. Berarti X ditambah berapa tuh? 102. 102 sama dengan 360. Dapat X-nya. Jadi X-nya berapa? 360 dikurangi 102. Berapa? 258. 258. Jadi jawabannya yang A. Kayak gitu. Wow, panjang ya. Luar biasa. Ada yang mau tanyain nggak? Ada cara cepatnya nggak, Kang? Ada cara cepetnya nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada deh. Kalau mau nembak sih. Kalau nembak nggak bakal 258 sih. Iya betul. Nggak ada. Ya kalau mau ngitungnya agak cepet sih. Lebih ke konsep sih, ini lebih ke konsep. Jadi kita belajar konsep dulu, cara cepetnya nanti. Oke? Kita konsep dulu, cara cepetnya nanti. Kayak gitu. Lanjut nggak? Atau masih nyatet? Lanjut, Kang. Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, a regular hexagon in the figure given below. Find the measure of X. Intinya ada hexagon sama hitung nilai X gitu aja ya. Soalnya kayak matematika itu kalau yang kayak gini sih bahasa Inggris nggak terlalu penting ya. Cuma penting itu kalau misalnya teks. Tapi setahu saya teks kayaknya nggak mungkin deh. Tapi nggak tahu. Kita belajar aja coba yang teks gimana gitu kan. Nah, suruh dihitung nih hexagon. Hexagon itu kalau sudut-sudutnya berapa sih? Ada yang tahu nggak hexagon itu sudut-sudutnya itu berapa? Sudut di sininya. 120. 120. Dapat dari mana? Dapat dari nyopet. 2 segi 4. Bukan. 2 segi 4. Bukan. Nggak bisa. Segi 4 nggak bisa. Harus segitiga. Hexagon itu ada berapa segitiga? 4. Jadi rumusnya gini. Aduh, ini tuh apa sih namanya? Hexagon itu namanya sisi 6. Segi 6. Segi. Nah, kalau ada segi N, itu rumusnya N dikurang 2 dikali 180 derajat. Kayak gitu. Rumusnya gitu. Jadi kalau ada segitiga berarti misalnya segitiga. Berarti apa? 3 kurang 2 dikali 180 derajat. Berarti berapa ya? 180. Bener gak?
Sisi-sisinya 180. Betul, kayak gitu. Contoh lagi segi 4. Kalau segi 4 berarti 4 kurang 2 dikali 180. Berarti berapa tuh? 360. 360. Kayak gitu. Nah, ini segi berapa? Heksagon segi 6. Kita lihat ujungnya ya. Garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Berarti kalau segi 6 berarti jadi 6 dikurangi 2 dikali 180. Berarti berapa tuh? 720. 720. Nah, baru dia dapat. Misalnya di sininya apa? Misalnya Y deh. Y berarti ini juga Y, ini juga Y, ini juga Y, ini juga Y. Tapi ininya X ya. Ya nggak? Kenapa ini ikutan X juga? Sama. Karena apa sih namanya? Karena heksagon tuh segi 6 beraturan. Artinya sisi-sisinya sama. Nah, kayak gininya itu sama. Berarti kalau di sini X, di sini juga X. Nah, di sini Y. Nah, cara nyari Y-nya itu, ini kan jumlah totalnya terus 720. Nah, di sini ada berapa Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Y. Artinya 6Y sama dengan 720. Berarti Y-nya berapa? 120. 120. Kayak gitu. Y-nya 120. Udah, kita dapat DX-nya. Rumusnya apa? Y ditambah 2X sama dengan 180. Nah, Y-nya 120 ditambah 2X sama dengan 180. Berarti 2X-nya berapa tuh? 60. Ya, berarti X-nya sama dengan berapa? 30. 30. Kayak gitu. Albi nilainya 100 tuh Albi tuh. Mantap tuh. Berarti garis dan sudutnya udah mateng ya Albi ya. Albi nggak ada ya? Albi hilang ya? Kemana tuh Albi? Ada yang mau tanyain nggak? Oh, ada chat ya. Izin Kang, lagi di puskesmas. Izin Kang. Nilai aku masuk gak Kang? Tadi soalnya tiba-tiba keluar kuis. Masuk Silvi, masuk. Aman. Masuk gak ya? Sebentar saya cek. Masuk kok. Masuk Silvi, aman. Tenang, tenang. Oke, lanjut. Astagfirullah. Apa-apaan ini? Yang ditanya nilai X. Ada yang punya ide nggak? Bikin segitiga siku-siku. Bikin segitiga siku-siku. Atau lihat deh. Garis ini sama garis ini kan sejajar, ada tandanya, ya nggak? Nah, ini berseberangan nih. Ini 32, berarti ini juga 32. 32. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, ini juga nih. Ini 22, berarti ini juga 22. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang ada di sini. Segitiga yang ada di sini. Ini segitiga apa? Sama kaki. Sama kaki. Artinya di sininya berapa sudut ini? 32 juga. Oke nggak Sal? Soalnya kan kalau sama kaki sudutnya sama di kaki-kakinya. Sip ya Sal? Iya Kang. Mantap ya, oke. Nah, berarti di sini juga berapa? Ini juga segitiga sama kaki. Ya. Ya enggak? Ini juga segitiga sama kaki. Artinya kalau di sini 22, di sini juga 22. Nah, terus apa lagi yang harus kita cari? Yang ditanyakan nilai X. Apa lagi yang harus kita cari? Itu X. 180 min 44. Ini ya. Ini sama ini ya. Biar ini tuh jadi full gitu. Biar 360. Nah, oke. Misal di sininya A. Misal di sininya A. Misal di sininya B. Ya udah, buat nyari segitiga yang A. Buat nyari A gimana berarti? A ditambah 32 ditambah 32 sama dengan 180.
Berarti A ditambah 64 sama dengan 180. Berarti A-nya berapa tuh? 180 kurang 64? 12. 16. Nah, Hmm. lanjut yang B-nya. Berarti ini berapa nih? B ditambah 22 ditambah 22 sama dengan 180. Berarti sini B ditambah 44 sama dengan 180. Berarti B-nya berapa? 180 dikurangi 44. 36. 36. Udah, A-nya dapat, B-nya dapat. Sisa cari nilai X. Ya udah, berarti X ditambah A ditambah B sama dengan full. Kalau full berapa? 360 ya. 360. Berarti sini ada X ditambah A-nya 116 ditambah B-nya 136 sama dengan 360. Berarti sini X ditambah 116 tambah 136 berapa tuh? 6 tambah 6. 2 naik ke atas 1. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5. Terus 100 tambah 100, 200. Sama dengan 360. Berarti X-nya berapa? 108. 108. Iya betul. 108. Selesai. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Harus nganalisis ya. Kalau kayak gini harus nganalisis. Kayak lebih pelan-pelan aja sih buat ngerjainnya. Kayak ya harus sabar. Antara sudut kayak tadi sudut sehadap gitu, sudut yang dalam, sudut yang luar, terus kayak segitiga-segitiganya, segitiga sama sisi nih, segitiga sama kaki nih, kayak gitu-gitu. Oke, lanjut. Nomor 3 katanya pada gambar diberikan perhatikan gambar gitu ya. Nah, jika Y berbanding Z sama dengan 4/5, Y berbanding Z-nya 4/5, kemudian hitung nilai X-nya. Hitung nilai X-nya. Bisa digabung nggak? Bisa digabung nih, ya nggak? Bisa. Nah, Y di sini boleh pindahin ke sini nggak? Y di sini boleh pindah ke sini nggak? Boleh, ya nggak? Boleh. Ya udah, ini artinya apa nih? Y ditambah Z harus sama dengan berapa Y tambah Z? 180. 180. Y-nya berapa? 4. Nah, kalau yang namanya perbandingan itu kasih sesuatu. Misalnya X sudah dipakai A deh. Berarti misalnya ini Y berbanding Z-nya, artinya ini 4A berbanding 5A. Jadi perbandingan, kalau kita masuk ke hitungan, itu harus ada sesuatunya. Jangan cuma 4 doang, itu nggak boleh. Itu. Nah, berarti ini jadi berapa nih? Y-nya 4A ditambah Z-nya 5A sama dengan 180. 4A tambah 5A 9A. 9A sama dengan 180, dapat deh A-nya. A-nya berapa? 20. A-nya 20. A-nya 20. Artinya Y-nya berapa? Artinya Y-nya 80. Kan 4 kali 20 ya. Nah, Z-nya berapa? 100. 100. Nah, lihat deh Z sama X. X kan di sini. Ya. Boleh nggak X pindah jadi di sini? Boleh. Boleh. X sama Z gimana? Sama. Sama. Jadi X sama dengan Z sama dengan 100. Jadi jawabannya yang A kayak gitu. Gimana? Aman nggak? Pusing nggak sih? Kalian ngerasa pusing nggak? Jujur. Sal, pusing nggak Sal? Sedikit, Kang. Widih, sedikit. Mantap dong. Ini emang butuh analisis ya. Tapi sebenarnya ini kita mempelajari ini SMP nggak sih? Kalau nggak salah SMP. Ya tinggal dilatih aja gitu ya. Cuma emang analisis tuh ada yang suka dan ada yang enggak. Ya harus sabar sih kayak gitu. Kita belajar analisis aja dulu. Kalau lagi ngitung tuh nanti ketemu angka, terus nanti ini buat yang mana ya? Gitu, aku suka gitu. Berarti kalau Islam kurang terstruktur berarti. Kalau misalnya, ini tadi yang mana, tinggal distrukturin aja. Tinggal distrukturin.
Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini. Nah, berapakah nilai Y? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? U tambah W-nya 100. U tambah W-nya 100. Nomor 1. U tambah W sama dengan 100. Nah, kalau kayak gini, U tambah W 100, dari sini apa yang kita ketahui? Apa yang kita dapat dari sini? V-nya. V-nya, iya enggak? Soalnya U tambah V tambah W itu 180. Nah, U tambah W ditambah V sama dengan 180. Nah, U tambah W itu 100. Ditambah V sama dengan 180, artinya V-nya 80. Gitu ya. Nah, V sama Y sama nggak? V sama Sama. Y sama, ya enggak? Y itu sama dengan V, sama dengan 80. Artinya nomor 1 cukup, bisa. Nah, sekarang nomor 2, V ditambah W. Nomor 2, V ditambah W itu sama dengan 150. Artinya kalau V tambah W 180, kita dapat nilai apa? Nilai U. Ya enggak? U. Kita dapat nilai U. Berarti U-nya 30. Gitu ya. Kan ini sudutnya lurus. Ya enggak? Nah, U itu samanya sama nilai apa? U. X. Sama nilai X. X sama dengan U sama dengan 30. Nah, yang ditanya itu berapakah nilai Y? Berapakah nilai Y? Bisa nggak kita ngejawab nilai Y-nya? Enggak. 30, 30, 150. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti nomor 2 itu nggak bisa. Jadi jawabannya yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Tadi aku lihatnya P-nya kayak U, jadi 1 saja cukup, 2 saja cukup. Masya Allah. Padahal pas nomor 1 U-nya U, V-nya V ya. Tapi pas nomor 2 jadi berubah ya. Oke. Lanjut. Find the measure of angle X in the figure below. Hitunglah nilai sudut X pada gambar di bawah. Hitunglah nilai sudut X. Oke, kita analisis lagi. Apa yang kita dapat dari sini? Sudut apa namanya? Sudut apa namanya? Yang Yang itulah paling bawah pokoknya. Yang di sini. Iya. Iya, nah masih bisa nggak Silvi nganalisnya? Jadi kalau misalnya ada 2 garis, intinya gini, kalau ada 2 garis sejajar, artinya dia sama. Nah, 2 garis sejajar ini dilaluin sama garis mana? Sama garis ini, kayak gitu. Sama garis ini, artinya pasti ada sudut yang sama. Kalau ini 115, artinya ini juga 115, kayak gitu. Oke ya. Oke ya, kalau ini 115 berarti 115. Jadi kuncinya itu kalau ada 2 garis yang sejajar sama ada 1 garis yang melewati 2 garis sejajar itu. Itu pasti sudutnya sama. Kayak gitu. Nah, buat nyari nilai X ya, kita fokus lagi buat nyari nilai X. Nah, berarti di sini kita dapat nggak? Misalnya ini Y. Bisa ya? Ya nggak? Soalnya ini garisnya lurus. Artinya 115 ditambah Y sama dengan 180. Berarti Y-nya berapa? 100 sama 100 habis. 80 dikurangi 15 berapa? 65. 65. Ini segitiga apa nih? Sama kaki. Sama kaki. Berarti kalau ini 65, ini juga 65 gitu ya. Nah, berarti ininya Z. Ya udah, berarti apa tuh? Z ditambah 2Y sama dengan 180. Berarti Z-nya berapa? Z ditambah 2 dikali 65 sama dengan 180. Jadi Z ditambah 2 dikali 65.
130. 130 sama dengan 180. Berarti Z-nya berapa? 50. 50. Dapat DX-nya. Ya enggak? X tambah Z sama dengan 180. X tambah 50 sama dengan 180. Berarti X-nya berapa? 130. Selesai jawabannya yang D. Ada yang mau tanyain nggak? 10. Pusing nggak? Pusing nggak? Pusing nggak? Alfandi, gimana Alfandi? Pusing nggak? Halo, Alfandi. Sinyal saya putus-putus Kang, ya nggak apa-apa. Sambil di ini ya, sambil dihayatin nih soal-soal yang kayak gini. Ini termasuk susah nggak sih? Enggak kan ya? Lanjut. Astagfirullahaladzim. Ini X-nya yang mana dah? Yang sudut G apa sudut H sih X-nya ini? Sudut G ya. Sudut H ya. Kalau dilihat sih X-nya sudut H ini. Sudut G ya. Sudut Q. Kan udah dikasih. Berarti sudut Q. Astagfirullahaladzim. Ini saya mikirnya kemana sih? Sudut Q ini. Sudut X itu. Sudut Q. Kita nyari sudut Q. Lihat deh. Ada sudut yang sama. Ada dua garis sejajar. Ada dua garis sejajar. Berarti kita bisa tebak-tebakan di sini. Kalau di sini 80, berarti di sini berapa? 80. Berarti di sini berapa? 80. 80. Kalau di sini 120. Oke, bentar. Saya gambar bagian yang itu deh. Nah, tadi kita setuju di sini 80, ya enggak? Berarti di sini berapa? 100. 100. Nah, di sini ada 120. Berarti di sini berapa? 60. 60. Kalau di sini 120, berarti di sini 60. Gitu ya? Dapat deh sudut sininya. Berapa sudut di sininya? 20. 20. 180 dikurangi 100 ditambah 60 gitu. Berarti ini 180 dikurangi 160. Jadi jawabannya 20 kayak gitu. Yang B. Oke. Masih semangat, masih lanjut. Lanjut ya. Ini ada berapa nomor? Banyak banget. Astagfirullah. Astagfirullah. Kok jadi banyak? Ayo, semangat ya. Sampai jam berapa sih kita? Itu udah ngelewat dari yang kita bahas di pretest ya? Iya, Kang. Iya. Oh, udah lewat. Berarti udah selesai. Yang sebelum ini ada bukan? Kenapa? Yang sebelum ini. Nah itu. Sebelumnya. Yang bawah. Mau bahas? Yang Mau satu ini. Yang ini. Itu. Ayo kita bahas yang ini. Aduh, apa-apaan ini? Astaga. Pada gambar 5 ini kedua segitiga merupakan segitiga sama sisi. Oh, udah dapet ini mah segitiga sama sisi. Ya nggak sih?
Saya lagi mikir. Maka besar sudut X. Tembak aja yuk, tembak yuk. Kalau nembak apa jawabannya? Apa yang didapat dari ini? Ada yang punya ide nggak? Astaga, kita main coret-coret aja deh. Ini kan udah pasti sudutnya 60 derajat semua, iya nggak sih? Ya, Ya. ini kan sudutnya 60 derajat semua. Nah, apa ya hubungannya X sama 87 derajat di sini? Tapi di sini kita dapat, ya nggak? Pokoknya di sini kita dapat berapa nih di sini? 93. 80 dikurangi 87 kan? Oke, 93. Di sini 93. Apa ini artinya semuanya sama ya? Kayaknya iya deh. Oh iya betul. Iya betul. Sudutnya sama sini. Kalau di sini 87, berarti di sini juga 87 nih. Ini 9. Iya betul. Ini kan 60 derajat juga nih. Iya nggak sih? Ini 60 derajat. Di sini 87. Berarti ini juga 87 nggak sih? Nggak ada pembuktiannya sih kalau itu 87 juga. Tapi kayaknya iya. Berarti artinya kita cuma cari di sini aja nih. Artinya kita cuma cari di sini aja. Nah, kalau di sini 87, oh ini 93, di sini 60 derajat. Di sini 60 derajat, berarti di sini kita bisa cari ya. Berapa tuh? 180 dikurangi 93 ditambah 60. Jadi 180 dikurangi 153. Berapa tuh? 180 dikurangi 153. 80 kurangi 53. 27. Berapa? 27. 27. Nah, artinya sudut yang sempit ini sama kayak sudut yang sempit ini. Artinya sudut ini juga 27 derajat. Nah, dapat deh. Alhamdulillah. Berarti X-nya itu 180 dikurangi 27 derajat. Kayak gitu. 180 dikurangi 27 berapa? 153. 53 derajat kayak gitu. Karena segitiga sama sisi, berarti sudut-sudut segitiga yang luar di sini, sama di sini itu sama gitu. Di sini sama di sini itu sama. Kayak gitu. Wow, apa-apaan ini gitu ya. Soal apa itu gitu. Afan baru join kan? Oke, enggak apa-apa Albi. Ngerti ya? Di segitiga ini nih, sudut yang di luar ini sama ini itu sama. Kayak gitu. Ada lagi yang mau dibahas? Kira-kira ada lagi nggak yang mau dibahas? Oke, ada chat. Izin live Kang, nggak ada suara. Oke. Ini, kelihatannya bisa ya? Bisa nggak? Bisa lah. Ini, 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 bisa lah. Bisanya menurut Akang. Ini udah dapet. Ini berarti 5A gitu. Oke. Ini bisa lah. 50, 30 berarti ini 100. Ini 100, ini 90 derajat berarti ini 40, ini 80. Ah, bisa lah. Bisa lah. Ini baik banget asli, ini baik banget, astagfirullahaladzim. Kita nggak bisa ngebahas semuanya. Kalau mau ntar nanti saya kirimin deh. Oke. Kita post test dulu aja kali ya. Kalau post test, saya takut ini pantesan kalau Kang Ilman itu suka offset waktunya lama banget. Jadi waktu orang-orang udah selesai, Kang Ilman masih post test. Oh, emang luar biasa emang Kang Ilman. Ntar nanti saya jelasin deh cara-caranya. Ntar nanti saya kirim. Nah, sebelum itu kita post test dulu ya.
Yang penting kalian postesnya nggak ngambil waktu gitu. Kalau postesnya udah beres, baru kita bahas, terserah mau bahas postes, mau bahas soal-soal yang ada di sini karena masih banyak yang belum dibahas, itu boleh. Oke, setuju ya? Setuju ya? 7. Setuju lah, harus setuju. Harus setuju. Sebentar, saya siapin kuisisnya. Oke, buat linknya dicek di chatnya. Kodenya 509035. Kayak gitu. Sok masuk. Silakan masuk. Fakih, udah pulang dari puskesmasnya, Ki? Udah, Kang, Kenapa? lancar. Siapa yang sakit, Fakih? Enggak disuruh ini, Kang, buat kan aku pusat TBK-nya tuh menghimbau bikin surat bebas influenza gitu sebagai gantinya rapid test gitu. Oh, gitu. Ya, kalian juga selama di sana hati-hati ya. Udah ada 3 orang. 8, kita berapa orang sih? 8 orang ya. 8 orang dikurangi Alfandi, 7. Berarti 4 orang lagi. Alfandi udah masuk ya? Udah, Kang. Mantap. Siapa nih yang belum masuk nih? Faisal, Fakih, Maulid, Hafsah, Isma, Silvi belum. Silvi, ayo masuk Silvi. Sinyal ya, kayaknya Silvi sinyal ya. Selain Silvi siapa lagi satu lagi? Hafsah ya? Oh, Hafsah udah. Ai, Kang, Ai. Oh iya, Ai ya. Ayo Ai masuk. Ai sama Silvi. Silvi belum ada ya? Oh, Silvi keluar lagi dong. Tadi udah masuk, terus Silvi keluar lagi. Udah dikasih kodenya sama aku, Siap. tapi belum. Silvi. Ya, oke. Oke, seluruh udah masuk. Oh, Alfandi sampai ada loh. Ayo Ai, ini Alfandi sampai masuk loh. Ai kemana nih Ai? Halo Ai. Ai WA-nya nggak aktif. Ai WA-nya nggak aktif di sini. Oh, Silvi udah ada nih. Oh, Ai hilang ya? Wah, Ai hilang dong. Kayaknya habis kota apa ya Ai? Kita mulai aja deh ya. Ntar kalau Ai mau nyusul nggak apa-apa. Bismillah, kita mulai post-test.
Oh, oke. Ai udah masuk ya, Ai ya. Ya udah silakan Ai dinikmatin prosesnya. Yang lainnya juga baru mulai kok Ai, aman, nggak ketinggalan, baru mulai. Teman-teman, oh, Ai nggak masuk ya? Saya kira Ai masuk loh di sini. Saya ngomong Ai, ternyata nggak ada Ai di sini. Ya udah, waktunya tinggal 1 menit lagi. Habis, waktu udah habis. Ntar nanti insya Allah bakal saya bahas itu ya. Kalau nggak kalian download yang Kang Ilman itu juga insya Allah bisa dibahas itu. Kalian bisa baca. Kalau misalnya nggak ngerti, boleh banget ditanyain. Boleh banget tanyain. Insya Allah saya jawab. Tapi kalau lagi delay ya delay. Kalau lagi standby ya langsung dijawab. Kayak gitu kalau saya, kalau online WhatsApp-nya. Kayak gitu. Silakan menikmatin post-testnya. Zoom-nya saya udahin dulu. Tapi kalau misalnya kalian masih ngerjain post-test, silakan. Gak bakal saya matiin kuisisnya. Oke, untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya mohon maaf kalau misalnya kurang tersampaikan atau misalnya ada kata-kata yang tidak mengenakan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.